saya tidak bisa terima. Begini kalau menurut saya, memilih apakah nyawa manusia yang diutamakan atau ekonomi jangan dibiarkan berlarut-larut krisisnya, segera dipulihkan, dibangkitkan. Mahasiswa Medan Geruduk Balai Kota tolak perpanjangan PPKM. Bener, kita gur nyari nafkah, nyari uang mangan, dapat hari ini dimakan besok, orang sampai menimbun. Orang sampai nyelengi ngangsur bank gitu, sampai kon bayar bungane tok. Itu apa Pak? Karena nggak bisa setor. Bungane tok berjalan ya dilakoni. Kalau kita nggak dagang kan bayar bungane keprimen. Wong nyari uang hari ini buat makan besok, gue sanggup besok kok di kayak teroris kita dijaga wong sakmene akeh. Kalau aku teroris dijaga kayak gini bener. Wong kita wong dagang kok. Menurut saya sih memang tidak ideal. Karena apa? Karena saya melihat penegakan hukumnya hanya pada masyarakat yang kategori masyarakat berpenghasilan rendah lah ya gitu, dan mereka kemudian ditegakkan di situ. Mereka yang melanggar misalnya kayak tukang bubur di Tasikmalaya atau tempat yang lain juga seperti itu, saya melihat ini malah justru kontraproduktif. Sebenarnya kan harusnya di dalam penegakan hukum itu intinya kan sebenarnya edukasi ya, memberikan edukasi supaya masyarakatnya tidak melakukan satu perbuatan yang berulang gitu. Karena itu di dalam penegakan hukum itu kan intinya kan ada 3. Satu adalah mengenai aturannya yang harus jelas, aturannya itu sendiri, substansi aturan. Yang kedua adalah struktur adalah aparat yang melaksanakan, atau kalau dalam sini adalah petugas PPKM kalau sekarang ini. Nah, yang ketiganya adalah persoalan di budaya masyarakat atau kedisiplinan masyarakat. Nah, karena itu menurut saya sama ini penegakan hukum ada di struktur atau petugas PPKM itu banyak yang belum memahami secara menyeluruh aturan yang ada. Sesungguhnya bagaimana menegakkan aturan secara humanis. Karena itu harus meletakkan pada bagaimana kita itu memberikan satu edukasi kepada masyarakat, menginformasikan secara baik terkait dengan aturan-aturan yang berlaku selama PPKM darurat. Sehingga mereka-mereka yang kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah ya, yang mereka hanya hidup dari mengais rezeki hari ini hanya untuk makan hari ini, itu memang harus diberikan satu pendekatan tersendiri ya. Jangan kemudian kita hantam promo, kita bersifat universal, dan mereka dipaksa untuk mematuhi aturan di dalam PPKM darurat itu. Nah, memang belum ada tanda-tanda yang pasti yang melegakan bahwa this pandemic akan segera berakhir. Ya, waduh, ini dilematis, ini milih apa nih? Menyelamatkan manusia dulu atau ekonomi yang hancur-hancuran begini? Ini dilema gitu. Nah, kalau hanya sulit, berat, tidak mudah, dilematis, mungkin saya masih bisa mengerti. Tetapi kalau ada yang serius mendefinisikan dilema, keliru, saya tidak bisa terima. Begini kalau menurut saya, memilih apakah nyawa manusia yang diutamakan, selesaikan dulu, atau ekonomi jangan dibiarkan berlarut-larut krisisnya, segera dipulihkan, dibangkitkan kembali. Lantas memilih salah satu atau hal seperti itu dianggap dilema, menurut saya tidak tepat. Tetapi kalau ekonomi dan nyawa manusia, menurut saya bukan dilema, bahwa sebenarnya sangat bisa dua-duanya diselamatkan. Jangan ada yang dikorbankan. Manusia tentu diutamakan penyelamatan jiwanya, tapi tidak perlu ekonomi menunggu sampai semuanya sudah terang benderang. Mahasiswa Medan Geruduk Balai Kota tolak perpanjangan PPKM. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggeruduk kantor Wali Kota Medan Jumat 23 Juli 2021 siang dengan berjalan kaki dan membawa spanduk mahasiswa menolak perpanjangan PPKM yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi sempat memanas saat para mahasiswa menggoyang pagar Balai Kota. Aksi saling dorong antara petugas dan mahasiswa pun tak terindahkan.
Rianus Gea, perwakilan masa aksi mengatakan pihak menolak keras PPKM diperpanjang karena telah merugikan masyarakat. Selain menolak perpanjangan PPKM, lanjut Rianus pihaknya juga menyayangkan penanganan COVID-19 yang sangat lamban. Penanganan COVID-19 di Kota Medan sangat lamban, mulai dari proses vaksinasi hingga proses distribusi bantuan bagi warga terdampak, kata Rianus. Rianus menegaskan jika nantinya pemerintah terus melakukan perpanjangan PPKM yang hanya berganti nama, mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan kini PPKM level 3 dan 4, mahasiswa akan kembali melakukan aksi. Masa aksi akan kembali ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Pungkasnya, puluhan mahasiswa geruduk Balai Kota Medan sebut PPKM tak pro rakyat kecil. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Jumat 23 Juli 2021. Para mahasiswa ini berorasi dengan membentangkan spanduk berukuran 3 meter yang bertuliskan tolak PPKM darurat yang tidak memberikan solusi. Spanduk lainnya juga bertuliskan PPKM atau pelan-pelan kita mati. Koordinator aksi, KP Rianus Gea, menyatakan aksi ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Medan. Pada kesempatan ini kita sepakat untuk menolak PPKM atau perpanjangan PPKM dalam berbagai apapun namanya itu karena kita merasa PPKM yang terjadi di Kota Medan tidak berjalan dengan baik, ujar Kepa Rianus di lokasi aksi pada Jumat 23 Juli 2021. Ketua PMKRI Cabang Medan itu juga mengatakan PPKM yang diberlakukan di Kota Medan justru membuat rakyat kecil semakin menderita karena PPKM yang dilaksanakan itu sangat-sangat melukai hati rakyat kecil dan meresahkan masyarakat, ungkapnya. Selain itu, KP Rianus mengatakan pihaknya kecewa melihat banyak oknum aparat yang menegakkan aturan PPKM dengan sikap arogan. Dilihat bahwa sedikit banyak teman-teman bisa melihat viral di media sosial itu salah satu bentuk komunikasi yang gagal oleh aparat para penegak PPKM. Karena pada kesempatan ini aparat yang datang untuk menegakkan PPKM syarat dengan arogansi, bukan dengan menyampaikan yang baik dengan masyarakat, katanya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat 23 Juli 2021. Ia berharap pihak aparat pemerintah dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait pemberlakuan PPKM agar tidak menimbulkan miskomunikasi. Dikatakan KP Rianus, pihaknya juga mengkritik pelaksanaan vaksinasi di Kota Medan yang terkesan lamban sehingga menyebabkan penegakan COVID-19 semakin buruk. Itulah salah satu alasannya kenapa kita merasa PPKM ini bukanlah solusi dari masyarakat. Kenapa? Karena di Kota Medan ini ditetapkan harus mengikuti 5M, namun dalam proses vaksinasi justru terkesan sangat lambat. Itu yang paling kami kritik, lambatnya pelaksanaan vaksinasi dan kurang efektifnya komunikasi petinggi-petinggi kita kepada rakyat kecil, pungkasnya.